Sekarang 8 September 2020 dan sebentar lagi di Indonesia akan merayakan Hari Radio Nasional. Dan sekarang aku Deva lagi ada di depan RRI dan akan memberikan sedikit penjelasan sejarah tentang radio dan apakah radio masih relevan di hari ini. Pada tahun 1890, Guglielmo Marconi membuat sebuah telegram nirkabel yang menggunakan sinyal radio yang mampu mengirimkan pesan kemanapun dan kapanpun di Bologna, Italia. Dan itu menjadi sebuah cikal bakal dari radio, kalau kalian ingin bilang seperti itu. Tapi sebenarnya banyak perdebatan atas siapakah yang menemukan radio pertama kali. Karena sebelumnya Nikola Tesla juga pernah membuat radio, semacam radio percobaan, tapi ya tidak terlalu berhasil. Lalu pada tahun 1860, James Clerk Maxwell pernah memprediksi akan adanya radio di akhir abad ke-19. Dan Henry Hertz yang menemukan sinyal radio ketika adanya getaran pada sebuah kabel di tahun 1885. Jadi banyak sekali perdebatan siapakah yang menemukan radio sebenarnya. Tapi yang memasarkannya tentu saja Marconi di tahun 1899. Dan itu menjadi sesuatu hal yang besar karena Marconi mampu mengirimkan suatu sinyal yang menyeberangi lautan Antartika. Dia mengirimkan satu huruf S, hanya satu huruf S dari Inggris ke Kanada. Dan itu merupakan sebuah penemuan besar. Dan radio menjadi besar seketika. Dia menjadi sebuah program, format, platform media untuk memberikan hiburan dan berita. Dan BBC kemudian lahir pada tahun 1920 dan dunia hiburan radio semakin berkembang pesat. Globalisasi radio semakin berkembang pesat di akhir abad 19 dan ke abad 20. Karena radio adalah media, platform media yang mudah, cepat, murah, dan luas. Karena hanya menggunakan gelombang radio untuk menyebarkan informasi kemanapun dan kapanpun. Radio sendiri banyak digunakan di abad 20 untuk menyebarluaskan propaganda dan informasi tentang perang di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan bahkan Perang Dingin pun juga. Dan ketika perang pun, di Indonesia sendiri radio memegang sebuah peranan penting karena ketika pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, radio menyebarkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi sedikit fun fact, ketika itu kita masih memakai radio yang dimiliki oleh Jepang, Hoso Kyokoku. Dan setelah pembacaan proklamasi, radio luar negeri mengabarkan bahwa pihak sekutu akan menduduki Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu Abdul Rahman Saleh dan 7 orang temannya yang mohon maaf saya lupa namanya, mendengar kabar tersebut, ingin membuat suatu jaringan informasi dari rakyat Indonesia dan untuk Indonesia. Dan lalu mereka mengajukan permintaan ke pemerintah Republik Indonesia untuk mengajukan Radio Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia nggak langsung gitu aja ngasih izin untuk membuat RRI gitu aja. Karena Abdul Rahman Saleh dan 7 orang temannya mau menggunakan barang-barang dan alat-alat radio milik Hoso Kyokoku yang mana sudah dilabeli barang milik Jepang dan sudah ditahan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu Abdul Rahman Saleh kemudian bernegosiasi dengan pemerintah untuk menjadikan Radio Republik Indonesia menjadi alat komunikasi pemerintah dengan rakyat. Dan lalu pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia mengudara. Dan sejarah terus berkembang setelah saat itu. Setelah terbentuknya RRI, radio tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi atau berita ataupun propaganda, tapi menjadi sebuah tempat hiburan baru bagi masyarakat Indonesia. Sudah ada televisi, namun tidak semua orang memiliki televisi pada saat itu karena televisi masih dibilang relatif mahal. Jadi banyak masyarakat Indonesia memilih untuk mendengarkan radio untuk menghabiskan waktu mereka. Dan
radio cepat, murah, mudah, luas. Mungkin itulah sebabnya masyarakat memilih untuk mendengarkan radio daripada menonton televisi. Dan radio sendiri di akhir abad 20 memiliki banyak sekali legenda-legenda seperti Warkop DKI, Benyamin Sueb, Titik Puspa, dan masih banyak lagi jika menyebutkan. Dan bahkan legenda-legenda itu masih ada beberapa yang hidup sampai sekarang, dan itu adalah salah satu hal terkeren menurutku. Tapi lanjut kembali ke radio. Di era sekarang yang sudah serba internet, radio mulai menurun derajatnya. Di survei pada tahun 2018, masyarakat Indonesia di atas 10 tahun yang masih mendengarkan radio hanya di angka 13%, dan menurutku itu cukup menyedihkan. Walaupun secara pendengar ya mungkin radio sudah mulai menurun, tapi secara eksistensi ataupun keberadaannya, radio masih tetap ada. Karena radio di era internet sekarang ini, industri 4.0 atau apapun kalian menyebutnya, radio tetap beradaptasi. Seperti mereka membuat sosial media ataupun mengubah platformnya menjadi streaming, tidak hanya terestrial secara FM ataupun AM. Mereka terus beradaptasi, mereka ingin terus eksis, dan keberadaan mereka ini yang memiliki sejarah panjang, menurutku mungkin akan mati, tapi tidak dalam 100 atau bahkan 1000 tahun lagi. Kesimpulannya, radio memiliki sejarah panjang di dunia, bahkan di Indonesia. Dan kita harus selalu berterima kasih kepada radio, karena dia telah membantu dan menghibur kita di masa-masa gelap, dan bahkan leluhur-leluhur kita di masa perang, di saat senang ataupun susah, radio selalu ada. Dan radio bahkan menjadi pijakan bagi media-media atau platform-platform lain yang baru muncul saat ini, seperti podcast, live talk show di YouTube, dan banyak lainnya. Dan kita juga harus berterima kasih kepada radio karena telah melahirkan nama-nama besar seperti Gofar Hilman, Vincent Desta, Gina, dan masih banyak lagi mereka yang muncul di luar sana memiliki nama karena dari radio. Dan percayalah, radio akan selalu tetap ada, karena walaupun dia terus beradaptasi mengikuti zaman, tapi pada dasarnya radio menggunakan gelombang radio. Mereka adalah gelombang terestrial yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Dan kalau misalnya pada suatu saat nanti internet mati, radio akan tetap ada menggunakan gelombang terestrial tersebut. Dan kalau misal waktu itu datang, coba ganti ke channel 107,8 deh.